Đúng, Indonesia bây giờ đã khác, nền bóng đá của họ rất phát triển. Philipp Trusi sẽ khó đánh bại Indonesia trên sân nhà trước Indonesia. Nếu Việt Nam thua tất nhiên người hâm mộ sẽ rất thất vọng. Ya, media Vietnam heboh sebut asuhan Philipp Trusier akan kalah untuk ketiga kalinya di markas Indonesia nanti. Ditambah kehadiran Jai Ijes dengan postur tinggi akan membuat Vietnam kewalahan menembus pertahanan Indonesia. Seperti kita tahu, Philipp pernah kalah oleh timnas U23 asuhan Indra Sapri di Asian Games Kamboja, kemudian kalah lagi oleh Sintayong di Piala Asia. Kali ini, media Vietnam The Tau 247 juga memprediksi Trusier akan kalah lagi di Stadion GBK dengan disaksikan 77.000 supporter Indonesia. Ya, media Vietnam The Tau juga menyebut situasi tetap dan tidak ada pertarungan di Indonesia pasti akan menjadi matematika yang sulit bagi pelatih Philipp Trusier di 2 pertandingan berikutnya, ujar media Vietnam. Media Vietnam itu juga menyoroti Sintayong yang belusukan di Eropa. The Tau mengungkapkan, 2 minggu ini coach Sintayong berangkat ke Eropa, langsung bertemu pemain Indonesia, berharap lebih banyak wajah baru. Kerumunan akan muncul di pertandingan berikutnya melawan Vietnam, ujar media The Tau. Lantas, postingan media Vietnam itu dikomentari supporter Vietnam. Salah satunya Hien Nguyen. Penggemar Vietnam ini menyebut Vietnam kalah terus seperti Piala Asia. Kemudian Kam Nguyen juga berkomentar, Vietnam kalah kali ini. Terisin dari lingkaran parkir atau bisa disimpulkan skuad Vietnam bakal parkir bus melawan Indonesia nanti. Ya, tentu ini benar-benar kemajuan timnas di era Sintayong. Cuma di eranya, timnas Indonesia kini diperhitungkan di wilayah ASEAN. Jika dulu Thailand dan Vietnam menakutkan bagi Indonesia, kini Indonesia lah yang ditakutkan oleh 2 raja ASEAN tersebut. Ya, di balik itu, kabar gembira datang dari pemain timnas Indonesia Justin Hubner. Bek berusia 20 tahun itu dipastikan promosi dari tim U21 menuju ke tim utama Wolves di Premier League. Justin Hubner tidak masuk skuad Wolves U21 pada laga terakhirnya di Premier League 2. Ada hal besar yang terjadi di balik situasi itu. Ternyata, Hubner baru saja mendapat promosi dari pemain U21 ke tim utama Wolves. Ya, hal itu bisa diketahui dari keterangan di situs resmi Premier League. Ada nama Hubner dalam daftar pemain Wolves yang bisa dimainkan untuk laga pekan ke-28 lawan Fulham akhir pekan nanti. Pada laga tersebut, ada informasi bahwa Hubner akan memakai nomor punggung 67. Pemain berusia 20 tahun itu dijelaskan berasal dari Indonesia. Hanya saja, belum ada logo bendera Indonesia pada laman tersebut. Tentu, ini menjadi rekor dalam sejarah timnas Indonesia, di mana Indonesia memiliki pemain Liga Inggris kasta tertinggi di Premier League. Pemilihan pemain keturunan yang dilakukan Sintayong benar-benar tidak main-main. Sintayong tahu mana pemain keturunan yang berkualitas tinggi. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. Ya, berita selanjutnya datang dari Saine Patinama, di mana Indonesia berpotensi tak diperkuat Saine Patinama di laga lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Menurut laporan dari akun Instagram Football Indonesia, Saine absen karena tengah mengalami cedera. Diketahui, Saine sudah cedera sejak Senin lalu dan sampai saat ini masih dalam tahap pemulihan. Ya, tentu harapannya adalah Saine bisa dengan cepat sembuh dan fit kembali. Sebab saat ini, baik AS Epen dan timnas Indonesia sangat membutuhkan jasa pemain berusia 25 tahun tersebut. Indonesia will field the same team in the Asia U23 Cup. This is very unexpected. If Indonesia can perform like in the Qatar Cup yesterday, it could be that Indonesia can enter the final of the U23 Asia Cup. Ya, timnas Indonesia U23 akan tampil di Piala Asia 2023 di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Skuad Garuda Muda tergabung di grup A Piala Asia U23 bersama tuan rumah timnas Qatar, timnas Australia, dan timnas Yordania U23.
Namun pihak AFC kaget bukan kepalang, bagaimana tidak, hampir semua pemain yang bermain di Piala Asia Senior akan kembali diturunkan pada Piala Asia U23. Tentu ini membuat pihak penyelenggara AFC terkejut bukan main. Ya, kenapa bisa begitu? Seperti kita tahu, pelatih timnas Indonesia Sintayong menurunkan pemain muda di Piala Asia Senior, dan hampir semuanya berada di kisaran umur 23 tahun. Tak cuma itu saja, di era Sintayong, timnas U23 dan timnas senior sama-sama memiliki skuad yang sama. Jadi menurut Sintayong, tidak ada tim U23 ataupun senior, sebab di kedua tim tersebut sama-sama diisi oleh para pemain muda yang sama. Tentu prospek ini membuat semua pelatih Piala Asia U23 kaget, termasuk pihak AFC. Ya, tentu saja jika timnas Indonesia bisa menurunkan tim yang sama seperti di Piala Asia Senior, Indonesia diprediksi bisa menembus final hingga juara Piala Asia U23. Dari Arhan kita lihat guys. Wow. Ya, sementara itu di Piala Asia U23 nanti akan ada 16 tim. Dari 16 tim yang berlaga di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya debutan pada edisi kali ini. Bersaing dengan 15 tim terbaik Asia lainnya tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim Garuda Muda. Dari Arhan kita lihat guys. Wow. Ya, meski begitu, timnas Indonesia tidak perlu minder. Pasalnya terdapat sejumlah pemain yang sudah merasakan kerasnya Piala Asia di level senior. Setidaknya, ada 11 pemain di bawah 23 tahun yang masuk skuad timnas Indonesia senior. Ya, mereka adalah Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Justin Hubner, Ipar Jenner, Rafael Struijk, Pratama Arhan, Hernando Ari, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, hingga Ramadan Sananta. Ya, dari nama-nama di atas, sebagian besar banyak mendapatkan menit bermain ketika timnas Indonesia senior, menorehkan sejarah dengan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Ya, di posisi penjaga gawang, sepertinya pelatih Sintayong sudah menjatuhkan pilihan kepada Hernando Ari. Bagaimana tidak, di level senior saja, dia adalah pilihan utama, bahkan membuat Nadeo Argawinata menjadi cadangan. Ya, sementara di posisi bek, Sintayong punya Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Adapun posisi bek kiri biasanya ditempati Pratama Arhan. Sayangnya, di posisi bek kanan, timnas Indonesia tidak bisa diperkuat oleh Asnawi Mangko Alam lantaran usianya sudah melewati batas. Akan tetapi, penggantinya tidak kalah oke, yakni Witan Sulaiman. Pemain pinjaman Bayangkara FC beberapa kali dimainkan Sintayong pada posisi ini. Begitu juga ketika bisa memperkuat Persija Jakarta. Kemudian di lini tengah, Sintayong punya duet Ipar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Ketiga pemain ini sudah menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang tangguh di Piala Asia 2023 dan selalu menjadi starter. Sedangkan barisan depan timnas Indonesia U23 juga memiliki opsi yang menjanjikan. Rafael Struijk bisa dipasang winger kiri, kemudian Hoki Caraka dengan kecepatan berlari yang mumpuni bisa dipasang di kanan. Ya, sementara ujung tombak bisa ditempati Ramadan Sananta. Meski tidak dimainkan ketika Piala Asia, setidaknya dalam beberapa laga ia sempat menjadi andalan Sintayong di lini depan. Ya, dan inilah prediksi mengerikan formasi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2023.